Setiap pagi, saat embun masih memeluk dedaunan, aku memulai hari dengan sebuah janji. Bukan sekadar janji untuk mencari nafkah, tapi janji untuk menjadi pelindung, pemimpin, dan sumber ketenangan bagi mereka yang paling aku cintai. Di depan cermin, aku menatap pantulan diriku. Lelah mungkin tergambar di wajah, tapi di dalam hati, ada semangat yang tak pernah padam. Ini adalah panggungku, peran yang Allah amanahkan kepadaku. Di sudut lain rumah sederhana kami, aroma nasi goreng buatan istriku, Nisa, menyapa pagi. Senyumnya adalah matahari pertamaku. Di meja makan Ammar, jagoan kecilku, sudah rapi dengan seragam sekolahnya, siap menaklukkan dunia dengan buku dan penanya. Dan si bungsu Alia, bidadari kecilku, menungguku dengan sabar untuk mengikatkan pita di rambutnya. Momen-momen inilah yang menjadi bahan bakarku. Sentuhan lembut di kepala mereka, pelukan hangat sebelum mereka berangkat, adalah caraku mengatakan, ayah di sini. Nak, selalu. Keluarga adalah denyut nadiku. Kebahagiaan mereka adalah oksigenku. Inilah mengapa setiap pagi aku melangkah keluar pintu dengan tekad yang bulat. Kantor adalah medan perjuanganku. Tumpukan dokumen, tenggat waktu yang mencekik, dan tekanan yang tak terlihat menjadi santapan sehari-hari. Kadang, bahu ini terasa berat, seolah memikul beban seluruh dunia. Rasa lelah menyelinap, mencoba meruntuhkan semangat. Tapi, kemudian aku teringat wajah di rumah. Wajah istriku yang penuh pengertian, tawar yang anak-aniku yang menjadi melodi terindah. Mereka adalah alasanku untuk tetap tegar, untuk terus berjuang, bahkan saat tubuh dan pikiran terasa di ambang batas. Aku teringat firman Allah dalam Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat ke-34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lain, wanita, dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayat ini bukan tentang kekuasaan, tapi tentang tanggung jawab, sebuah amanah agung yang diletakkan di pundak setiap laki-laki. Amanah untuk melindungi, untuk menafkahi, untuk membimbing. Kelebihan yang Allah berikan bukanlah untuk kesombongan, melainkan untuk pengabdian. Ini adalah pengingat bahwa di balik setiap tetes keringat, ada pahala yang mengalir. Di balik setiap lelah, ada ridha Allah yang menanti. Malam pun tiba, membawa sunyi dan kesempatan untuk merenung. Setelah anak-anak terlelap dalam mimpi indah mereka, rumah menjadi hening. Aku sering duduk sendirian di ruang tamu yang temaram, membiarkan keheningan malam membalut lelahku. Di saat seperti itulah, Nisa, belahan jiwaku, datang mendekat. Dengan secangkir teh hangat dan tatapan penuh cinta, ia bertanya, "Ayah lelah?" Aku hanya tersenyum dan menggeleng pelan. "Tidak, Bunda. Ayah baik-baik saja. Bukan karena aku tak ingin berbagi, bukan karena aku tak percaya padanya. Tapi ada beberapa pertarungan yang harus seorang laki-laki hadapi sendirian. Ada beban yang tak ingin aku letakkan di pundaknya, yang juga sudah menopang banyak hal. Aku ingin menjadi sandarannya yang kokoh, bukan bebannya. Aku memilih untuk menyimpan kerapuhanku, menelannya dalam diam, agar ia bisa tidur dengan tenang, agar ia selalu melihatku sebagai pilar yang tak akan pernah goyah. Karena melindunginya dari kekhawatiranku juga bagian dari caraku mencintainya. Namun, aku hanyalah manusia biasa. Ada kalanya benteng yang kubangun mulai retak. Di sepertiga malam, saat semua mata terpejam, aku menghadap kepada sang pemilik kekuatan. Di atas sajadah, di dalam sujud yang paling dalam, aku menumpahkan segalanya. Air mata yang kutahan seharian akhirnya jatuh, membasahi tempat sujudku. Disinilah, di hadapan Robku, aku tidak perlu berpura-pura kuat. Aku mengakui kelemahanku, aku mengadukan semua lelahku. Ya Allah, bisikku dalam isak, Engkaulah yang meletakkan amanah ini di pundakku, maka berilah aku kekuatan untuk memikulnya. Jangan biarkan aku goyah
Jangan biarkan aku jatuh, kuatkan bahuku, lapangkan dadaku, dan mudahkanlah urusanku. Aku berserah diri sepenuhnya kepadamu. Di dalam sujud itu, aku menemukan kedamaian yang luar biasa. Beban yang terasa begitu berat, seolah terangkat. Aku merasa tidak lagi sendirian. Ada Allah yang memelukku, yang mendengar setiap keluh kesahku, yang menjanjikan pertolongan. Tangisan itu bukanlah tanda kekalahan, melainkan proses pengisian ulang energi spiritual. Sebuah pengakuan bahwa sehebat apapun seorang laki-laki, ia akan selalu butuh bersimpuh di hadapan penciptanya. Doa adalah senjataku, dan keyakinan adalah perisaiku. Fajar menyingsing, membawa harapan baru. Pagi ini terasa berbeda. Ada ketenangan yang mengalir dalam diriku. Beban itu masih ada, tapi terasa lebih ringan. Aku bangun dengan semangat yang terbarukan. Jiwaku terasa lebih segar setelah semalam berbincang dengan sang pemilik jiwa. Aku menatap pantulan diriku lagi di cermin. Wajah yang sama, tapi dengan sorot mata yang berbeda. Sorot mata yang penuh keyakinan dan rasa syukur. Sebelum berangkat, aku memeluk Ammar dan Alia lebih erat dari biasanya. Aku membisikkan doa di telinga mereka. Pelukan ini bukan sekadar rutinitas, tapi sebuah transfer energi positif. Sebuah janji perlindungan yang diperbarui setiap hari. Aku melihat Nisa tersenyum, seolah ia bisa merasakan ketenangan baru yang ada dalam diriku. Hari ini, aku siap menghadapi dunia lagi, dengan kekuatan yang bersumber, bukan hanya dari diriku sendiri, tapi dari kekuatan yang maha kuasa. Menjadi seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah, adalah sebuah perjalanan spiritual. Ini bukan tentang menjadi sosok yang sempurna tanpa celah, tapi tentang terus berusaha, terus belajar, dan terus bersandar pada Allah di setiap langkah. Tanggung jawab itu berat, namun di dalamnya tersimpan kemuliaan dan keberkahan yang tak terhingga. Ini adalah kisahku, kisah seorang ayah, sebuah pengingat bagi diriku, dan mungkin juga bagi kalian, para pejuang keluarga di luar sana. Terima kasih sudah menyimak perjalanan ini. Jika cerita ini beresonansi denganmu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus berbagi inspirasi dan saling menguatkan dalam perjalanan kita masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya.